mendapatkan kenikmatan yang luar biasa itu ketika kamu melakukan kemaksiatan, tapi Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berubah gitu kan, dan itu yang saya rasakan gitu. Ilmunya itu yang saya dapatkan sangat luar biasa itu. Jadi ilmunya itu benar-benar buat dunia dan akhirat gitu Kang Budi gitu. Dunia untuk akhirat gitu. Yang selama ini saya bekerja hanya mengejar dunia aja gitu. Dunia. Ternyata saya ngejar dunia pun saya tidak dapat gitu yang lebih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di kesempatan yang sangat luar biasa, saya sangat luar biasa bahagia. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang chef yang sudah sangat profesional, bekerja selama 20 tahun di berbagai pekerjaan di bidang chef. Dan beliau sekarang bekerja dan memiliki usaha di bidang kuliner, yaitu di Dapur Flamboyan. Beliau berdua dari Bengkulu, dan alhamdulillah di kondisi pandemi, dikata orang banyak usaha yang gulung tikar, banyak orang yang tidak memiliki income, tapi di kondisi pandemi alhamdulillah utangnya lunas dan bisnisnya mengganas. Beliau adalah Pak Agus dan Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chef, ini wajahnya sangat sumringah, ceria, dan bahagia. Ini apakah wujud setelah lunas utang begitu, Chef? Alhamdulillah, itulah wujud. Karena setelah lunas utang ya kami enjoy. Sangat senang gitu kan. Terus keluarga juga makin harmonis, makin nyaman gitu Kang Budi. Alhamdulillah. Saya sangat senang sekali. Sekarang kita mau kulik-kulik, kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana proses penyelesaian utangnya Pak Agus dan Bu Ria. Banyak orang yang bilang bahwasanya mereka sangat ekstrim. Ekstrim apa nih? Kita akan ngobrol langsung nih. Karena hijrahnya benar-benar ekstrim. Kita akan ngobrol langsung dengan Pak Agus dan Bu Ria. Pak Agus, dulu pertama kali bergabung dengan Masyarakat Tanpa Riba itu tahun berapa, Pak Agus? Oh, kebetulan Kang Budi yang pertama bergabung di Masyarakat Tanpa Riba itu adalah istri saya. Ibu dulu berarti. Berarti saya rubah nih pertanyaan ini. Dulu pertama kali bergabung dengan Masyarakat Tanpa Riba tahun berapa? Dan bagaimana sejarahnya? Tafadhali. Jadi pertama kali gabung itu di awal tahun 2018 bulan Februari itu pertama kali ikut seminar SMHTR yang ada di Bengkulu. Jadi di tahun 2017 awal itu usaha kita itu udah yang bener-bener down kayak gitu kan. Sampai saya bilang ke suami kan yang cicilan tuh udah nggak kebayar lagi gitu, dan untuk belanja sehari-hari pun itu udah nggak cukup lagi dari omset yang masuk itu. Jadi saya bilang ke suami, kita tutup aja lah gitu kan. Terus kita kan dulu suami di Batam kerja, terus kita berdua pergi ke Batam, nanti uang gajinya kita buat cicilan gitu, buat bayar cicilan gitu. Terus saya tuh kan dulu hobi nonton YouTube gitu, cuman nonton film Korea gitu. Nah cuma yang nggak tahu ya, mungkin Allah tuh menunjukkan gitu kan, jadi kebuka YouTube itu soal riba gitu. Jadi saya ternyata si abang ini riba gitu, dan terus bilang ke suami, mungkin ini loh kayak gitu kan, karena kok sampai yang seperti ini keadaan kita gitu kan, mungkin salah satunya ya karena riba ini gitu. Terus saya cari-cari lah gitu kan, info-info gitu kan, cara tobat riba gitu. Saya yang dulunya jarang sholat gitu kan, belum menutup aurat gitu. Cara tobat riba tuh kayak gini gitu, sholat tobat dulu gitu, dan berazam untuk tidak lagi mengambil riba. Saya coba kayak gitu kan, mungkin niatnya salah pertama ya, karena pengen bebas utang kayak gitu kan, ya tekanan karena dari permasalahan kayak gitu awalnya niatnya itu kan gitu. Jadi saya sholat gitu, saya mulai menutup aurat gitu. Cuman ya masih itulah. Jadi
dari situ tuh saya berjanji gitu kan, tuh ya Allah saya nggak lagi gitu, sama-sama suami juga gitu kan, mulai istilahnya memperbaiki diri. Saya nggak pernah buka Al-Quran, terakhir buka Al-Quran itu tamat SD Pak SMP kayak gitu kan. Akhirnya saya ngaji gitu di umur berapa ya, 2018 tuh umur 2. Jadi udah berapa puluh tahun nggak buka. Coba alhamdulillah ya, walaupun salah, alhamdulillah masih ingat kayak gitu kan. Saya mulai ngaji gitu, saya berasa ya Allah saya nggak lagi gitu kan, saya nggak lagi ngeriba kayak gitu, apapun lah yang terjadi gitu. Nah nggak lama dari itu gitu kan, Allah tuh bener-bener menunjukkan apa kuasanya gitu, dari yang nggak ada tamu itu tiba-tiba mulai berdatangan gitu, apa ke warung gitu kan. Ya Allah gitu kan, istilahnya apa yang saya lakukan tuh masih kecil banget kayak gitu kan, cuman Allah tuh sudah menunjukkan kuasanya. Dari situ saya terus belajar ya, mungkin istilahnya memang niat saya mau berubah. Akhirnya saya buka Facebook gitu kan, dapat postingan Ibu Diristi di Bengkulu kan, bahwa itu postingan acara SMHTR di Palembang. Nah, jadi ini mau diadain di Bengkulu kayak gitu. Ini mau diadain di Bengkulu. Langsung saya daftar kayak gitu. Itu akhir tahun 2017 gitu. Nah, saya ada di dalam grup tuh, udah gabung di grup kan. Nah, terus tuh saya mulai ikutin Facebooknya MTR ya. Ya, saya baca-baca komen orang tuh kan. Itu kok seminar kok mahal kayak gitu, itu kok sekian ini gitu, sekian itu, iya, saya bilang waduh mahal gitu. Kondisi itu masih ini kan, tapi saya tetap ada di grup itu, sampailah akhirnya di bulan Februari gitu kan, wah mau ikut seminar, pikir dulu tuh mahal kayak gitu kan, sampai ngomong ke suami, saya mau ikut lah kayak gitu, kata. Wah, uang segitu mau buat cicilan gitu. Buat cicilan aja gitu kan, sama kan ya apa? Ya kalau kamu punya uang ya silakan kayak gitu perdebatan dulu kayak gitu kan. Karena memang kondisi warung gitu kan lagi sepi gitu kan. Perputaran untuk modal aja nggak ada. Mau ikut berapa harganya? Kalau nggak salah berapa? Satu itu kalau segitu nggak ada uang gitu kan. Kalau kamu punya uang silahkan aja mau ikut gitu kan. Tapi memang mungkin Allah udah ngasih apa namanya hidayah, tetap kan gitu. 2 kali 3 kali dia bilang ya udah kalau kamu punya uang nanti rezeki ya udah ikut aja kayak gitu. Akhirnya ikut kayak gitu. Akhirnya kan saya ikut di seminar itu 2 hari gitu kan. Saya nggak punya baju gamis. Pinjam punya ibu. Dulu kan pakai hijab cuman pakai celana kayak gitu. Punya gamis pinjam punya ibu baju gamisnya gitu kan. Ikutlah di acara situ sana. 2 hari di situ yang ya Allah gitu kan, rasanya tuh apa, saya tuh pikir gimana, apa yang saya bayangin gitu ya, ini acara ini kita tuh diapain sih supaya nggak berpikir ngutang kayak gitu. Jadi lihat foto-fotonya kayak gitu kan, yang kayak di ini kan, kayaknya dihipnotis bilang mungkin, karena kan kita beranggapan yang menyelesaikan masalah ya utang kayak gitu kan. Ini kok bisa kita tuh sampai nggak mau ngutang lagi, saya pikir apa dihipnotis apa dia. Jadi pas setelah pulang tuh saya yang bener-bener ya Allah rasanya tuh kayak terbalik gimana dunia itu kayak gitu. Ya Allah saya ini kemana aja selama ini kayak gitu. Yang saya dapetin dalam seminar itu lebih dari soal bebas utang kayak gitu kan, benar-benar perubahan hidup yang luar biasa gitu kan dalam perjalanan hidup saya dan AA gitu kan. Jadi seperti apa ya, kalau saya bilang tuh saya kayak mualaf lagi gitu, kayak baru mualaf kayak gitu. Seperti saya tuh menemukan Islam gitu kan, menemukan Islam memang dengan cara saya berpikir kayak gitu. Nah, jadi rasanya tuh sebelum itu tuh yang kayak orang apa ya, kita rasanya itu ya diem aja pulang tuh kan, yang malah nangis kayak gitu kan, bingung kayak gitu, saya tuh harus mengapain gini kayak gitu kan.
ya akhirnya kan alhamdulillah memang saya merasain ini bentuk apa pengen nangis kalau cerita apa ya, Silakan. kalau kita apa ya, kalau saya melihat track record saya sebelumnya ya, yang istilahnya banyak maksiat yang saya lakukan kayak gitu, cuman apa Allah masih memberikan kesempatan yang luar biasa gitu. Seperti kata Coach, kan kenikmatan yang luar biasa itu ketika kamu melakukan kemaksiatan tapi Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berubah kayak gitu kan, dan itu yang saya rasakan kayak gitu. Saya merasakan benar-benar Allah tuh begitu dekat kayak gitu. Jadi setelah bergabung di MTR, saya ikut program-program yang ada di MTR kayak gitu kan. Saya ikut pembinaan yang ada di MTR. Saya dakwah bersama teman-teman di MTR gitu. Yang apa? Penguatan benar-benar apa ya? Penguatan yang luar biasa kayak gitu kan, lingkungan yang saya yang ada sekarang kayak gitu kan, teman-teman yang ada di MTR begitu menguatkan jalan hijrah saya dan suami gitu. Sangat luar biasa proses yang tadi Ibu bilang bahwasanya dulunya ya boleh dibilang seperti pada umumnya orang umum gitu ya, Iya. menutup aurat dengan seadanya saja, kemudian bermuamalah tidak menggunakan amalah syariat Islam gitu. Dari situlah mungkin Pak Agus mulai mau bergabung juga begitu ya. Iya. Melihat perubahan kali. Iya betul Kang Budi. Jadi melihat perubahan istri gitu kan yang drastis, terus dari mulai pakaian, dari tingkah laku gitu kan. Terus dari situ saya perhatikan gitu, oh benar-benar ini gitu kan. Jadi hijrah, benar-benar dia tekadnya untuk memahami tentang riba gitu kan. Nah, dan qadarullah memang warga MTR ini memang sangat luar biasa Kang Budi. Saya sendiri kan belum ikut tuh. Betul. Belum ikut SMATR. Ya. Pada saat pertama kali SMATR Ibu dulu ya. Iya, sendiri. Ini dulu Muncul sendiri. cerita tadi bahwasanya ya sudah silahkan ikut saja. Gitu. Iya. Kalau misalkan ada uang, kamu punya uang ya udah ikut, terserah ya gitu kan. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya gitu kan. Baik. Nah, ya sepulang kan dia nangis gitu kan. Ya apa hasilnya? Sambil cerita sambil nangis tuh kan. Nah, di situ saya juga terdiam. Oh iya ya, mungkin aja gitu kan. Iya, memang biasanya saya buka-buka gitu kan. Karena apa? Dulu nih Kang Budi, saya waktu di kampung nih kan, saya juga istilahnya dekat dengan pesantren, sering ngikuti itu dulu tuh. Tapi nggak pernah membahas masalah riba Kang Budi, gitu. Jadi ya memang nggak paham gitu kan, nggak pernah bahas. Tapi ya setelah istri hijrah, terus setelah ikut SMATR, nah dari situ ada kunjungan, dari warga MTR ya masih. Kopdar kalau dulu. Iya. Iya kan itu ada mau kopdar kayak gitu kan. Oh ya saya bilang di tempat saya aja kayak gitu. Saya kan ngerasanya tuh kan ya pengen setelah ikut setelah kita SMATR tuh kan rasanya kita pengen berbagi, pengen berdakwah kayak gitu kan, pengen istilahnya tuh berkontribusi di MTR kayak gitu kan. Di tempat saya aja kayak gitu kan. Ya di dapur Pelamboyan, kopdar pertama kemarin. Bapak pasti itu belum sempat ikut lihat pergerakan Ibu begitu jadi mulai tarik, dan memang kebetulan mau adakan kopdar saya itu, nah istri minta untuk di dapur Pelamboyan. Ya oke, kata Atu kan gitu. Oke, ya udah dapur Pelamboyan aja. Ya subhanallah, begitu ketemu mereka datang gitu kan, itu waktu ada Pak Irman ya, Pak Kirwan, Pak Sofian Hadi, Pak Bas yang segala itu udah Hendra. Nah ternyata subhanallah orang-orang MTN ini sungguh luar biasa kekeluargaannya, iya. Jadi merasa tertarik untuk terus ikut kegiatan di MTR ini. Begitu ketemu itu seolah mereka tuh bukan baru ketemu gitu, jadi seolah udah lama gitu kekeluargaan, pelukan, apa kabar, ngobrol dengan saya seperti yang bukan dengan orang lain gitu. Padahal baru ketemu itu.
Dari situ aku, wah luar biasa nih warga MTR gitu kan, orangnya ramah-ramah gitu kan, gitu terus saling support gitu. Di situ kan ya ada kopdar, saya dengerin bisa pembicara apa gitu kan, nah di situ memang sangat Ikut luar TPW biasa. TPW dulu Ya, kan dari waktu situ, itu. ya udah setiap ada kegiatan MTR di Bengkulu ini, saya walaupun belum ikut SMA TR, saya ikut. TPW Ikut kayak gitu. TPW gitu kan, TPW. Ada kajian. Terus ada kajian, saya ikut pengajian umum gitu kan. Ikut saya terus pokoknya ngikuti, dari situ ya makin tertarik gitu kan. Saya mendalam ya, alhamdulillah akhirnya ikut SMA TR ikut juga. SMA TR yang ketiga di Bengkulu. Iya gitu, alhamdulillah ya bisa ikut. Ya lah nggak bisa. Masya Allah. Apa namanya? Ini menjadi pertanyaan besar. Pak Agus salah. Buria, apa yang membuat Buria dan Pak Agus merasa benar-benar nyaman dengan MTR dan benar-benar mau berubah gitu? Apa sih sedikit yang diajarkan di MTR soal kalau tadi bilang masalah riba, kan banyak orang juga ya yang tahu tentang riba, tapi kan juga sespesial apakah MTR mengemasnya, pembelajarannya, dan apa yang diajarkan? Tafadhali. Bapak boleh tafadhali. Subhanallah. Memang luar biasanya itu ya. Ya. Selain dari apa namanya si kekeluargaannya, terus ilmunya itu yang saya dapatkan sangat luar biasa itu. Jadi ilmunya itu benar-benar buat dunia dan akhirat gitu Kang Budi gitu. Dunia untuk akhirat gitu. Yang selama ini apa namanya saya bekerja hanya mengejar dunia aja gitu. Dunia. Ternyata saya ngejar dunia pun apa namanya saya tidak dapat gitu yang lebih gitu. Tidak dapat saya yang lebih gitu. Tapi setelah mengenal MTR, saya bergabung dengan MTR, ternyata Islam tuh mengajarkan gitu kan. Islam mengajarkan bahwa kita ini yang dikejar itu bukan dunia aja gitu. Yang akhirat, yang utama itu yang akhirat gitu. Untuk akhirat gitu. Dari situ pembelajaran agamanya gitu, update ilmunya, terus kita diajari supaya kita terus belajar, berpikir gitu. Di situ saya sangat luar biasa sekali. Sampai ketika apa namanya setiap ada kegiatan, saya begitu warung belum punya karyawan, kamu belum punya karyawan. Makanya belum punya karyawan. Iya, belum punya karyawan. Saya berdua dengan ibu saya. Ketika saya ikut SMA TR Hijah, ada kegiatan MTR. Setiap ada kegiatan MTR kemana saya ikut. Warung tutup 2 hari, tutup saya ikut ya. Tapi ya Allah unlogicnya tuh setelah ikut SMA TR itu luar biasa gitu. Unlogicnya itu kalau tuh subhanallah. Kita dapat apa namanya catering gitu kan, terus tamu tuh walaupun saya tinggal 2 hari, ketika ini lagi bertangan lagi gitu. Alhamdulillah itu Kang Budi luar biasa ilmunya di MTR itu. Terus kerinduan kepada guru-guru kita tuh selalu ada di hati itu, selalu ada gitu. Termasuk ke saudara-saudara warga MTR tuh, wah luar biasa. Saya nggak bisa berkata, memang itulah Kang Budi. Masya Allah. Ketika kita ngurusin akhirat, Allah urus dunia. Urusan betul kita, itu sekali gitu. Kang Budi, betul. Intinya kalau apa ya, kalau yang saya dapetin ya di MTR itu, saya udah tahu tujuan saya kayak gitu. Untuk apa saya dilahirkan ke dunia ini kayak gitu. Jadi kan ketika memang kita itu sudah tahu tujuan mau kemana kita, maka apa yang kita lakukan itu kan ya ketujuan kita itu. Nah, kalau selama ini kan nggak ada tujuan, nggak tahu, makanya asal-asal aja gitu yang dikerjain kayak gitu kan. Kalau kata orang tuh halal haram hantam gitu. Apalagi kita di bidang kuliner kan, minta nota kosong dong kayak gitu. Kadang tuh ada teman kayak gitu kan, perasaan apa membantu dia. Sini kasih nota kosong, perasaan itu udah baik kayak gitu, udah bantu teman. Oh, ternyata yang seperti itu kan nggak boleh kayak gitu. Kadang kan kita bekerja sama kayak gitu kan, ini kan oh pesen harga sekian, pas mau tanda tangan naiknya jauh sekali gitu. Yang seperti itu tuh udah biasa dilakukan. Tapi setelah
apa ya, kita belajar di MTR, kita tahu kayak gitu, tahu tujuan kita tadi gitu. Kita mulai memperbaiki bisnis, memperbaiki apa akad-akad yang salah dalam bisnis kayak gitu kan. Nah, udah nggak lagi yang seperti itu. Cuman apa ya, Allah itu mengirimkan customer yang baik juga kayak gitu. Ketika kita meninggalkan kayak gitu kan sering, Bu, saya pesen ya, tapi nanti notanya sekian, maaf Bu nggak bisa. Oh ya, kalau nggak bisa kayak gitu kan, nggak jadi kayak gitu. Nah, akan tetapi saya nggak, ya udah kayak gitu kan, daripada kita mau hijrah gitu, kok masih yang kayak gitu, walaupun apa bukan riba, cuman kan nggak boleh gitu kan. Nah, cuman akhirnya Allah tuh mengirimkan customer ke kita itu yang nggak seperti itu kayak gitu kan, yang udah paham kalau apa nggak boleh, udah ngerti lah semuanya kalau sekarang nih. Jadi nggak ada mereka tuh mau minta-minta nota-nota kosong atau naikin harga, enggak. Jadi dilakukan secara syariah. iya kayak gitu. Istilahnya kita dapat catering yang lama di apa BUMN ya itu ya kayak gitu ya. Itu sama sekali nggak apa, nggak ada risuahnya, nggak ada kita apa ngasih apa kayak gitu ke yang ngasih orderan tuh, enggak gitu. Lama itu dapat cateringnya kayak gitu kan gitu. Iya, jadi bener-bener apa istilahnya, kalau kita memang meninggalkan itu gitu karena Allah, ya memang Allah ganti yang lebih baik, dan itu ya memang kayak gitu. Iya, janji Allah tuh ya memang pasti ya, iya kayak gitu. Dan saya sangat meyakini itu gitu kan, memang janji Allah itu pasti kayak gitu kan. Ketika kita yakin 100%, 100% kata Coach Eric itu ya. Baik. Dulu pernah ketika dapat informasi sempet juga berantem hebat dan mau tutup dapur flamboyan ini kan gitu. Iya. Tapi ketika memang dirubah secara muamalahnya, tadi sempat juga menolak hal-hal yang haram, dikasih keberkahan gitu. Apa yang membuat pikiran Bapak dan Ibu bener-bener, oh ini harus banget nih, harus dilakukan, karena kan di luaran sana kan justru kata orang mencari yang haram aja susah kayak gitu. Ini kok banyak rezeki kok ditolak-tolak. Gimana Pak Agus, Bu? Justru sini ya, setelah kami bergabung di MTR, terus pembelajaran masalah halal haram gitu, dan memang kita udah yakin benar-benar mau berhijrah gitu kan, dua-duanya gitu kan. Ya alhamdulillah subhanallah gitu kan. Jadi Allah tuh tunjukkan, kuasa Allah tuh udah tunjukkan, unlogicnya banyak sekali gitu kan. Unlogicnya tukang Budi gitu kan. Dari kami ya apa namanya tahu bahwa apa namanya riba itu haram, terus kami pelajaran ternyata yang dikejar itu memang tidak hanya dunia aja gitu kan, untuk akhirat. Makanya dari situ ya kami berusaha untuk apa, ngejar untuk akhirat, memperdalam lagi agama, belajar agama lagi gitu kan. Nah ternyata dunia itu mengikuti gitu kan, mengikuti. Ya alhamdulillah setelah kami bekerja itu perkembangannya tuh logiknya tuh ada gitu, nggak nyampe seminggu itu kami Kang Budi. Nah di situ tuh kebetulan tiba-tiba ada tamu rombongan gitu kan, ada tamu rombongan nih, belum pernah biasa itu kan, 1-2 ada rombongan begitu, kayak kawan cina gitu kan, kayak kawan. Oh itu iya, ngobrol iya, di mana kerja, perusahaan anu ada cateringnya nggak ada, boleh ke sana aja, sana juga. Qadarullah memang di situ tunjukkan analogiknya itu bahwa biasanya nih Kang Budi ya, kalau kita bergabung dengan perusahaan itu tender gitu ya, tender ini enggak gitu. Mereka datang dengan bosnya sekitar 6 atau 7 orang, tes panel makanan, udah gitu, mulai besoknya langsung telepon, oke Pak Agus kita deal ya gitu kan, harganya sekian, iya Pak, nggak ada perjanjian apa-apa. Itu nggak nyampe seminggu kami setelah taubat hijrah itu datangkan itu. Nah itu catering tiap hari itu Kang Budi, dari situ ya alhamdulillah sampai ralat. Gimana? Ralat bukan seminggu.
Ada seminggu lah Enggak, setelah itu. bukan dapat catering Catering itu itu sebelum SMHTR. Nah, jadi setelah pas hijrah. enggak setelah Berazam. hari pertama Ya. SMHTR itu hari pertama catering. Oke. Lupa. SMHTR ya. Oh. Jadi hari pertama pas saya ikut SMHTR itu hari pertama cateringnya Dapat jalan, catering. cateringnya jalan Iya, gitu. Dapatnya itu sebelum Dapat catering dan memang tidak ada akad apa-apa, iya, perjanjian, nggak terus ada bahkan ngasih sekian persen. nggak ada sama sekali, bahkan dikasih ya di ini aja kasih makanannya dia nggak mau gitu kan orang itu. Nah orang tuh banyak iri kenapa kok bisa tahan di Pelamboyan gitu, karena memang kami selalu mengutamakan kualitas gitu. Kalau catering orang lain tuh biasanya 2 bulan gitu kan, sebulan. Kami alhamdulillah kan sampai hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun dapat hampir 2 catering tahun. gitu di situ. 2 tahun Hampir 2 tahun lah kami dapat catering di situ gitu kan. Ngobrol-ngobrol nih, ngobrol lagi. Bagaimana kan sekarang alhamdulillah sudah lunas utangnya ya. Alhamdulillah. Proses pelunasan utang itu bagaimana? Ini yang pingin banyak orang ingin tahu apa yang dilakukan. Biasanya ketika orang punya utang itu satu tekanan luar biasa. Iya. Itu ya didagih orang, kemudian kadang-kadang kita nggak fokus juga, kemudian kita kadang-kadang antara suami istri juga berantem juga. Iya. Boleh diceritakan proses pelunasan utangnya bagaimana? Bu Ria, Iya. monggo atau Pak Adi? Kalau